Jadi ibu punya gunung di mana nih bu? Sudah menjadi danau gunungnya. Sudah menjadi dikeruk-keruk. Iya. Ini kita nggak usah bahas kue lapis lah Iya, kayaknya. gimana harus ditanya sejarahnya seperti itu. Enggak, karena kue lapis apa dibanding sama gunung guys, ini receh remah-remah gitu ya. Semua yang ngajar lapis legit aku nonton filmnya. Aku nonton YouTube-nya. Pasti kita belajar. Cara ngejaga kualitasnya gimana nih biar tetap konsisten? Apakah ada buku resep yang strict banget? Apakah pakai timbangan yang harganya 12 juta misalkan? Apa rahasianya? Now you are listening to the Spice Guy. Guys, kemarin tuh saya lagi browsing-browsing, ceritanya mau nyari kue lapis legit gitu ya. Terus cari-cari. Waktu itu sempat trauma tuh, pernah cobain merek apa gitu, terus agak zonk gitu lah ya. Nah, terus ketemu sama satu yang ini beda nih, menarik banget kemasannya, agak bagus, agak beda karena dia tuh udah dipotong-potongin kecil-kecil gitu. Terus kontak, kayaknya mending langsung undang aja ownernya untuk kesini. Kita cobain langsung depan ownernya. Welcome Bu Cindy, Kristali. Hai. Thank you banget udah datang ke sini. Kalian base-nya di mana sih? Bandung. Di Bandung. Ya. Jadi ini usaha di Bandung. Tuh. Namanya adalah The Golden Bite. The Golden Bites. Kenapa namanya Golden Bites? Kenapa Ibu, idenya ibu? Sebentar, ini kita klarifikasi dulu nih. Yang bikin usaha ini berarti ibu. Betul ya? Apa bareng apa gimana ceritanya? Silakan Ibu boleh cerita. Yang pertamanya bikin itu aku punya ide bikin karena memang aku hobi. Lalu yang bikin desain box dan segalanya ini. Oh gitu. Kristal. Jadi kita as a team. Udah berapa lama sih usahanya Bu? Kurang lebih 3 tahun setengah. Baru 3 tahun setengah. Tapi kan Kristali katanya di Bali sama suaminya. Gimana ngaturnya tuh? Bisa, karena sekarang kan udah ada dia desain tinggal kirim. Jadi aku bikin aja ini yang begini-begini kan dia tinggal kirim ke printingan, tinggal bla 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 gitu. Oh gitu. Tapi pada awal-awalnya kita itu waktu dia ada di Bandung waktu COVID, kita tetap jalan ke printingan, ke tukang box, ke ya cari kertas ya segala sourcing lah. searching. Sourcingnya jadi ketika sourcingnya sudah done, everything bisa dihandle dari jarak jauh Dari kan. jarak jauh. Jadi usaha mulai sebelum COVID atau pas COVID? Karena 3 tahun yang lalu. Pas COVID ya. Pas kita mulai itu 2020 bulan 3 deh. Kayaknya pas COVID-nya Pas itu COVID-nya. ya, awal mulai banget. Kan Februari, Maret lah ya kurang lebih ya. Februari, Maret itu pas COVID-nya, lalu ketika mulai berjamuran itu online tuh kan semua ganti profesi kan. Betul. Jadi online F&B. Nah, di situ kita juga ikutan mulai. Tapi ide utamanya pertama kali ibu gitu, yuk bikin kue yuk atau gimana sih gitu? Dia sebenarnya dia yang nyuruh aku jualan. Oh tadinya. gitu. Iya. Jadi ceritanya gini, mamaku ini dari aku kecil banget udah hobi bikin lapis legit. Oh, memang resep dari keluarga kecil. Iya, spesifik banget. Bukan kan orang suka masak, suka baking. Mama tuh bener-bener lapis legit. Oke. Dari dulu, dari aku kecil tuh kayak udah makan lapis legit. Terus ingat waktu kecil nganterin mama ke Nyonya Lim ya, mama les kursus. Terus aku nungguin dia kursus lapis legit waktu masih kecil banget. Oh ya ampun. Jadi tapi selama ini kan hanya untuk keluarga, untuk kasih ke teman. Ketika pandemi, jadi keidean lah, kenapa nggak dijual aja nih skillnya mama ini dikaryakan nih. Luar biasa. Tapi waktu itu kan jualan atau ngasih ke teman, nggak jualan, ngasih ke teman atau untuk di rumah, ya nggak perlu di packaging kan. Udah loyangan aja iya, gitu. Iya, nggak perlu cantik-cantik lah kan ngasih gitu ya. Nah terus karena aku juga excited dan interested di bidang desain, jadi ya udah aku bilang, aku langsung kan otakku langsung tut idenya begini-begini tuh. Akhirnya jadilah ini packaging The Golden Bites. Tapi emang ini. Kristal emang orang desain atau dulu kerja di agensi atau gimana gitu? Karena jujur dari sekian banyak kue lapis legit yang aku lihat, yang keren desainnya, potongannya, sosial medianya, ini salah satunya.
Thank you loh. Thank you. Siapa yang pertama kali merapihkan itu semua? Kan ibu resep nih ceritanya nih. Ya. Terus dulu kasih loyangan. Iya. Nah jadi cakep kecil-kecil tuh gimana sih ke idenya tuh? Kalau misalkan untuk bites, sebenarnya tuh sebelum kami sudah ada yang jual lapis legit di bites seperti ini. Biasanya itu Bu yang apa? Yang kayak lembaran-lembaran gitu loh potongannya, slice iya. Benar, paling Benar kan? umum ya, Betul. paling umum. Tapi sebenarnya awalnya tuh kita tuh sebenarnya aku kan nggak kepikiran bite, tapi kita pernah bertamu ke rumah kakak aku. Aku dapat bite yang seperti golden bite, Iya. yang big tapi 5 kali 6. 5 kali 6 senti. No, 5 baris sama 6 baris. Oh gitu. Lalu aku lihat ini menarik banget. Lalu aku searching di IG, banyak banget ternyata. Oh banyak. Setelah saya dapat itu, aku lihat-lihat oh banyak. Jadi dari situ aku keidean Bikin sama seperti dia. itu. Kayaknya tapi kita bikin yang berbeda. Karena di IG banyak ukurannya segitu, kita bikin selalu yang berbeda. Jadi kita bikin 66. Makanya boxnya kita yang big itu 66. Jadi awalnya dari sana. Dan masalah desain dan segala langsung dia deh. Ngomongin 66 itu kan biasanya kalau di Chinese itu kan kalau 4 nggak boleh katanya ya. Iya. Gitu. Jadi emang karena menghindari itu atau gimana? Sebetulnya Nggak bukan, sih. nggak mau sama dengan yang banyak dijual Nggak mau di sama. pasaran Gitu aja. itu. Pokoknya harus beda. Harus beda. Makanya milih 6 kali 6 itu. 6 kali Iya, 6. Oke. gitu aja pikirannya dan bagus ya boxnya tuh jadi square. Jadi dari desainer requestnya square, dari consideration bakernya waktu itu tuh kalau misalkan 5 kali 6 kita jual harganya berapa ya? Agak tanggung ya. Ya udah perhitungan kita itu. kasih lebih harganya bisa kita agak naikin tapi tetap valuable. Dan juga kita berbeda. Di pasaran tuh kita kan pertama langsung nyari sourcing barang, nggak ada itu yang 6 kali 6. Kita langsung ke pabrik, kita langsung bikin pakai logo kita. Jadi itu our effort untuk menjadi berbeda lah. ya mencoba untuk berbeda dari yang ada di pasaran aja, awalnya sih begitu. Kalau lapis lagi itu kan tetap bikin loyangan ya. Iya. Habis itu baru dipotong gitu kan. Betul. Itu biar pas ukurannya ada potongan khusus atau potongan Nah, manual gimana? Kebetulan anaknya ibu ini saya itu sebelum Golden Bites mulai, aku tuh ada mainan laser cut juga, laser cut machine karena aku seneng dekor-dekor gitu kan. Oke. Jadi aku bikin itu potongan malnya itu loh, cetakan Moldingnya? bukan molding, jadi aku bikinin Pisau cuttingnya gitu? pisau biasa, tapi aku bikin kayak satu lembar akrilik. Itu jadi udah ada guidesnya, udah pas. Kebayang. Apa sih cetakan apa ya sebutnya Iya, itulah. ngerti, kebayang. Kebayang jadi tinggal gitu. Jadi udah tahu garis potongnya semana dan pasti sama. Tuh. Oke, aku pikir itu kan kalau kecil lembar-lembar lain nggak mungkin rasanya ya. Tapi ya Mempermudah. dengan berbagai percobaan juga, Iya, nggak langsung langsung menemukan presisi yang seperti itu, kotaknya persis seperti di box. Aku cek kan kemarin sempat ngasih company profile atau background story gitu kan ya. Iya. Nah aku tertarik nih, ibu nih ternyata udah serial entrepreneur gitu ya. Sudah banyak pengalaman usahanya sebelumnya. Boleh ceritain dong Bu, ini pertama kali aku lihat katanya ada franchise Mr. Celup. Itu ngambil atau bikin nih? Enggak, aku waktu itu tahun 2022-an lah di Bogor tuh ada Mr. Celup, yang mana makanannya tahu kan frozen dicelup-celup gitu. 2012 ya. 2000 ya kurang lebih lah, booming 2002, sorry. 2002. Oke, berarti udah lama banget. 2002. Oke. Jadi ramai banget yang mana itu tuh berjualan di mobil kayak rak-rak gitu, tusuk-tusuk. Itu ramai banget. Terus akhirnya kita samperin di Bogor ownernya, lalu ternyata franchise. Aku waktu itu tuh dikasih franchise 80 juta ya kalau gitu pertama. Tapi waktu itu berpikir untuk Bandung, karena kan aku orang Bandung, saudaraku di Bandung banyak. Jadi ya udah coba dulu deh satu, karena melihat di Bogor itu gila banget sampai ngantri-ngantri banget. Nggak tahu Fatih udah pernah dengar belum? Ini baru pertama kali aku dengar Mr. Celup. Aku mikirnya ini teh, jangan-jangan bukan ya? Bukan. Mr. Celup itu adalah kalau sekarang disebutnya barang frozen kayak
Cikwa, bakso, ikan, crab stick. Oh yang gitu-gitu tuh. Dipotong-potong, dipakai tusuk sate, dijajarin. Terus dicelup kemana? Ke saus? Jadi kita ambil tuh mau sate yang mana. Terus dia udah siapin pan-nya, potnya untuk sama-sama. Jadi kita masukin tuh sate kita. Terus direbus, udah makannya begitu aja. Nanti di akhir tuh dihitung kamu ada tusuk sate berapa, warna hijau harganya berapa. Ini restoran atau konsepnya kaki lima pakai mobil. Oke, udah mulai kebayang aku sekarang. Mobil buntung dipakai susun-susun gitu kayak tangga, disusun piring-piringnya. Itu masih ada nggak sih brandnya si Mr. Celup? Ada. Karena waktu itu tuh rame banget karena di supermarket tuh belum ada frozen food. Sekarang kan kamu bisa masak shabu-shabu di rumah gitu. Dulu tuh kan nggak ada barangnya. Kebayang. Kayak di Lawson tuh kan ada ya? Iya, mirip-mirip. Yang sate-satean gitu kan dicelup apa oden atau apa sih istilah namanya? Iya, itu ya, deh. Kayak gitu pokoknya lah. Kita pilih maunya yang mana gitu kan. Benar. Ya gitu konsepnya. Ya disebutnya suki-suki ya kalau zaman sekarang. Oh mau belanja suki-suki tuh kayak bakso macem-macem, warna-warna bentuknya macem-macem. Nah pada saat itu rame banget. Kita pertama ambil satu untuk Bandung. Itu franchise-nya aja 80 juta. Belum kita mesti beli mobilnya. Beli perantalan-pelintalannya dan harus ke dianya. Oke. Tapi memang ramai pada saat itu di Bandung kita buka hari 2002 ya. Di Pasir Kaliki itu bener antri itu profit. Langsung kita ambil lagi 3. Untuk di Cihamplas, untuk di mana. Lalu setelah itu udah berjalan kurang lebih 2-3 tahun. Nah kita kalahnya apa? Supermarketnya menjual curah. Betul. Yang supply ke banyak. Kita itu menjual curah udah langsung. Karena mereka daripada beli ke kita, ngapain kita ke supermarket aja sendiri. Dari situ akhirnya tutup gitu. Dan konsep ini sekarang sudah tidak ada lagi berarti ya? Tidak ada. Tidak pernah sudah tidak ada. Iya, aku juga baru dengar gitu. Kalau tahu bulat gitu kan banyak ya. Di mana-mana dengar mulu ya. Kalau Mr. Celup nih baru denger sih. Tapi dulu balik modal nggak sih kira-kira? Balik modal sih untuk biaya franchise dan segalanya. Balik modal, makanya kita tutup. Tapi terakhir udah sepi karena kan di supermarket tuh udah langsung curah. Benar. Mungkin supermarket itu idenya dari Mr. Celup juga untuk menjual secara curah di supermarket. Gitu ya. Aku pikir karena itu booming banget deh. Karena nggak ada medsos ya dulu ya. Kalau sekarang kan ada historisnya kan. Itu booming banget sampai antri banget. 2002 aku masih umur berapa ya? Kamu umur berapa waktu itu? Remaja kali waktu itu. SMP. Iya ya, berarti masih segitu. Masih iya. SD kali, Chris. Benar. SMP jajan berapa ya? Kayaknya dikit waktu itu. Kalau kira-kira nih ada misal nih kita terlepas dari yang memang sudah punya usaha sekarang. Kalau ada franchise lagi gitu masih tertarik beli nggak sih? Enggak. Udah enggak ya? Udah kapok. Udah kapok. Karena ada prinsip gini katanya, sesuatu yang meroket itu nyungsepnya cepat. Betul. Benar ya? Betul. Tapi kalau dia santai gitu kan lebih stabil ya. Terus setelah itu ada usaha apa lagi nih? Ada X-Star Exclusive Travel. Ini bikin sendiri atau franchise atau gimana? Sebenarnya awalnya itu dulu aku kan tinggal di Bogor. Dia tuh pernah sekolah di Bandung waktu SMP. Jadi kalau balik Bogor Bandung itu naik travel. Ada di Bogor ada travel lah, nggak usah disebut namanya. Eksklusif itu pakai mobil sedan Vios hanya untuk 3 orang. Oh ya? 3 orang only. Door to door. Mahal juga dong pasti. Lumayan. Pada saat itu 70.000 kita mulai. Lalu kan dia sering naik travel tuh, ada satu. Waktu itu kebetulan ada temen aku jual mobil-mobil Vios bekas taksi yang kebanjiran. Tapi murah banget. Cuman berapa ya? Kayaknya 40 juta deh. Terus aku berpikir, aduh 40 juta murah amat ya. Aku berpikir dia aja penuh terus loh itu trafficnya. Coba aja ya, kita tuh coba beli satu aja. Aku pokoknya kalau nggak laku ya udah kita jual aja mobilnya kan nggak ini. Aku beli satu mobil Vios yang bekas banjir gitu tahun itu, waktu itu 2007 deh aku ingat. Beli satu. Tapi kan mesti begini. Lalu aku pikir ya udahlah, aku punya mobil Honda City. Jadi pakai kan ini ke sini, jadi nggak bisa satu karena balik. Iya.
Waktu itu kita jalan cuma 2 dan nggak ada admin, nggak ada apa aku adminnya. Cari supir di di iklan koran aja banyak, pokoknya asal tembak, tidak ada profesi. Udah gitu berjalan terus penuh gini terus. Waduh, di situ langsung aku ambil 3 mobil baru Vios. Lalu 3 berarti sama yang pertama ini sampai disebutnya mobil dukun loh sama supir-supir, ini mobil dukun nih, mobil cikal. Kenapa tuh? Karena setelah itu kita ambil mobil baru sampai punya 10. Oke, mah keren. Jadi paling sepuh gitu loh maksudnya. Paling sepuh mobil ini. Jadi, dan paling perkasa ya. Iya sebenarnya walaupun bagus. bekas banjir ya. Betul, kebetulan kita dapat yang bagus kali ya. Okay. Jadi ya awal mualnya gitu, aku sampai 10. Terus Bandung Bogor. Kita setelah 5 tahun tuh kata orang harus peremajaan. Atau rumusnya 5 tahun itu ganti mobil baru atau gimana deh. Pada saat itu aku stop. Jadi pas lagi rame-ramenya sebetulnya, bukan karena sepi dan karena apa. Karena waktu itu aku punya supir 20. Supir 20? Mobilnya berapa? 10. Mobil 10 supir 20? Karena harus shift-shiftan balik-balik kali ya. Oke, kebayang. Waktu itu kan belum ada GPS, belum ada apa, dan yang support aku juga orangnya masih saudara, masih apa. Aduh kayaknya pusing deh. Enggak deh, capek. Aku lelah untuk menghandle itu semua. Jadi udahlah, ketika 5 tahun, pas 5 tahun, karena memang harus ganti mobil atau mau lanjutan harus ganti mobil peremajaan, katanya seperti itu. Betul. Dan aku juga nggak ngerti mekanik, nggak ngerti apa sama sekali loh pada saat kita mulai. Ya udah, aku mah semuanya modal nekat aja, udah beli, coba, dan berjalan sampai akhirnya ya kita untung mobil. Kita stop karena ya banyak ini itunya lah, supir nanti narik sendiri, ini kita belum ada GPS, nanti bensin itu kita pakai voucher ya, itu bisa aja di macam-macam lah pada saat itu luar biasa. Belum lagi intrik-intrik, nanti ada drama sama customer lah, sama sesama driver, dengan supplier, dengan bensin. Jadi itu kayaknya at the time pusingnya, stres ya? Iya, karena kita nggak ada sistem sama sekali. Ya, belum. Aku juga waktu itu masih kecil lah gitu ya. Jadi kayak nggak peduli mama kerja apa gitu kan. Jadi benar-benar, padahal sebenarnya kalau kita ngobrol lagi ya mah, kita bilang bisnis itu sebenarnya bagus loh. Dan sekarang kita udah tambah pinter ya. Sekarang cari apa-apa di Google kan ada cara memanage, banyak lah gitu. Kalau kita pada saat itu tahu, wah it can be really good business sekarang. Tapi sistem kita nggak punya. Jadi setiap hari tuh capek, kayak apa sih ya, bersih-bersih sedikit. Tapi nggak ngerti cara deep cleaning. And then kita bisa relax for the whole month, kurang lebih gitu. Oke, kebayang. Aku relate banget, kenapa? Karena aku dulu sempat punya usaha kurir. Jadi kurang-kurangnya mirip. Aku beli motor sampai berapa belas, terus punya kurir. I know, itu stresnya. Dan akhirnya aku memutuskan untuk tutup aja lah. Iya, ngerti, relate banget. Kan pada saat itu 5 tahun nih peremajaan, karena memang udah mulai dari mobil baru juga udah mulai ini itu karena kan mobil capek. Akhirnya aku memutuskan enggak sesuai dengan capeknya saya, enggak. Terus anaknya udah lulus. Ya udah beres, beban aku udah beres juga. Kan tadinya aku harus berjuang, dia udah beres. Ya dengan segala drama ya, Fadmi tahu gitulah. Oh jadi gara-gara gitu ya, sama-sama stres gitu. Bener. Terus abis itu ada usaha apa lagi Bu? Ibunya tangguh banget. Pantesan Bu, tadi pas kesini Bu tuh nyetir dan aku minta pepetin rapet, itu rapet banget. Pantesan jago. Sama. Cuman untuk bahkan kita punya stereotype ya kadang ya, kalau perempuan nggak bisa nyetir gitu kan. Ternyata tidak guys, salah aku. Terus ada usaha apa lagi selain itu Bu? Sebenarnya sampai sekarang tuh aku ada usaha di luar Golden Bay, tuh ada usaha supply bahan baku material. Punya materialnya maksudnya? Bukan, aku supplier tapi aku beli lagi. Apa sih, kayak paku pasir gitu-gitu maksudnya? Screening, abu batu. Jadi bahan-bahan aspal, kan kontraktor itu perlu bahan-bahan ini. Biasa kita ambil dari gunung, dari mana kan. Betul. Jadi mama itu menyediakan jasa pengangkutannya. Oke, truk-truk gitu ya. Iya. Masih seputar kendaraan ya. Iya.
gitu. Tapi jadi ceritain dari mana ya usaha ini. Jadi sebenarnya usaha ini usaha warisan lah. Oke. Jadi dari papiku itu dia emang sudah usaha ini dan udah besar banget, dia udah punya truk, dia udah beli gunung pada saat itu. Iya. Tapi dia meninggal tahun 2005. Jadi kan kita lanjutin. But of course dengan berapa puluh truk dan gunung itu kayaknya cewek juga gitu kan. Mama nggak ngerti apa-apa. Dan ibu tuh harus galak gitu ya sama orang-orang ya. Iya, ditipuin supir mulu kan. Aku nggak dilibatkan juga dalam bisnis pada saat itu. Jadi murni nggak ngerti punya truk berapa aja. Aku nggak ngerti, kebayang nggak begitu pada saat itu aku harus menghadapi masalah yang mana harus di-handle semuanya, ya seperti terus, itu deh. Masalahnya juga yang benar-benar shocking banget, kayak subuh-subuh ibu supirnya tabrakan gitu. Waktu itu ada korban. Terus kalau nggak nanti supirnya yang sampai kakinya waktu itu sampai kakinya buntung segala. Kita tuh kayak harus ngapain gitu. Iya, kayak benar-benar. Sebenarnya ada yang handle sih. Ada yang handle karena kan ada mandor segala. Tapi ketika ada satu supir driver yang mana ketika kecelakaan kakinya diamputasi, itu aku kayaknya enggak deh. Pada saat itu aku memutuskan untuk aku jual semuanya, kendaraan, tronton aku jual, tapi bisnisnya aku pegang dengan cara menyewa. Jadi kita outsource lagi. Jadi kita kan tadi penyedia jasa pengangkutan. Iya. Nah, sekarang ngangkutnya juga kita endorse lagi ke orang. Jadi kita yang menghubungkan si yang punya truk dengan perusahaan kontraktornya. Wow. Iya, jadi mungkin untungnya, profitnya lebih sedikit, tapi kenyamanan aku lebih mahal daripada aku ngurus itu. Jadi sekarang kalau amit-amit kalau ada apa-apa kan bukan urusan aku. Iya, udah bodo amat gitu ya. Jadi aku pakai sewa mobil dengan supirnya dengan segalanya, bawain barang saya ke tempat mana seperti itu. Kebayang. Dan aku jual semuanya yang berhubungan dengan dump truck, tronton, dan aku merasa hidup aku lebih tenang setelah itu. Jadi ibu punya gunung di mana nih, Bu? Sudah menjadi danau gunungnya. Sudah menjadi danau. Dikeruk. Iya. Ini kita nggak usah bahas kue lapis lah kayaknya. Iya, gimana harus ditanya sejarahnya seperti itu. Enggak, karena kue lapis apa dibanding sama gunung, guys, ini receh, remah-remah gitu ya. Tapi gimana? Maksudnya kita ngomongin skala bisnis ya. Ini maksudnya kita ngomongin gunung, truk segala macam, dari gunung jadi danau karena dikeruk terus. Terus kenapa sekarang malah ini berarti iseng-iseng apa gimana nih kue lapisnya nih? Sebenarnya kepepet juga karena gini, pada saat Covid 2019 itu stuck banget, berdarah-darah bener. Yang mana nih si kontraktor itu? Nggak ada yang jalan. Oh, nggak ada pembangunan ya? Nggak ada. Tapi kan gunung punya ibu, bukan disewain. Jadi tapi masalahnya di mana? Nggak ada yang pakai, nggak ada yang bikin jalan. Jadi mereka nggak butuh material. Nggak butuh material. Jadi pokoknya stuck banget. Aku stuck 2 tahun, yang mana aku harus bayar karyawan dengan asumsi nanti 2 bulan lagi Covid kayaknya beres deh ya, 3 bulan lagi. Ya. Udah setahun, udah 2 tahun. Tapi sampai saat ini kita nggak pernah memberhentikan karyawan karena Covid. Ya kita gaji selalu karena ingat nggak Pak? Karena orang-orang lama semua, orang-orang lama semua yang mana kita sepakat ya udah deh, pokoknya sampai kita nggak ada, kan bukan nggak ada, karena kalau sampai kita kepepet baru kita ngomong sama mereka. Itu berdarah-darah aku sampai pada saat itu aku baru bangun rumah di Bandung yang aku sekarang tinggal dan jadi produksi. Rumahnya kecil sih. Itu juga kan perlu biaya yang mana pas kita bayar 2020 awal langsung Covid. Cash flow saya terganggu, itu berdarah-darah banget, serius. Di situ saya mikir, makanya nggak bisa begini loh, nggak bisa menunggu seperti ini. Jadi kata Kristal, ya udah mama bikin lapis legit aja. Saya sampai jawab bikin lapis legit, aku kan capek, mesti berapa loyang, utang saya berapa, mana bisa kebayar. Pada saat itu aku berpikir gitu, tapi ada satu titik di mana saya harus memilih dan karena aku nggak bisa apa-apa lagi selain bisa bikin ini kalau kan. Jadi aku mulai. Sebelum lapis legit itu ada yang menarik juga. Waktu itu kan mama lagi temenin aku di Bali kan. Terus kita tuh kayak aduh ngapain? Ya udah, aku pikir anything lah. Mama tuh pintar masak dari dulu. Kita bikin rice bowl waktu itu. Rice bowl ayam gitu.
cuman berapa, murah banget deh, di Bali juga kan harga lebih murah. Terus mama tuh sempat bilang, aduh kapan mama bisa bayar, ini untungnya cuma 5.000 seporsi. Jualnya gitu cuma kan. 11.000 12.000 rice bowl gitu, gimana ya. Nah dari dulu tuh waktu kan kelihatan ya mama usaha travel, terus usahanya apalagi tadi mah yang disebut travel, terus apa sebelum travel? Apa sih? Mr. Mr. Celup. Mr. Celup, Kendaraan lagi maksudnya tuh skala besar gitu kan. Iya. Jadi aku bisa lihat gitu, itu sebuah tantangan buat mama. Aku ajak, ayo mah rice bowl dari yang gede kecil, dari yang start dari yang kecil. Tapi di situ tuh benar-benar titik di mana you know what, I have to do something. Iya, pada saat itu bener-bener aku, aduh nggak bisa ngandelin ini gitu, bener-bener breakdown aja, breakdown banget. Jadi rice bowl ya kita coba juga, bikin rice bowl di Bali waktu itu kebetulan kan, ya udah kita ada Gojek, ada apa, bikin rice bowl, chicken rice bowl gitu. Chicken rice bowl ya, tapi kembali lagi hatinya dilapis legit. Jadi waktu itu oke, rice bowl. Tapi waktu itu tuh udah mau Imlek. Jadi Imlek permintaan lapis legit kan meningkat. Jadi rice bowl sih bye. Aku pulang ke Bandung ya. Ada mau bikin lapis legit gitu. Yang biasanya ngasih ke temen. Pas corona tuh temen-temen juga pada aku beli aja deh. Ya aku mencoba berjualan itu sebetulnya pada saat lapis legit ya, pada saat Imlek 2020. Aku memberanikan diri menawarkan ke teman-teman aku. Belum begini, masih loyang-loyang gitu. Aku ingat banget 35 masuk order. Aduh aku seneng banget. Aku pulang dari Bali, aku bikin karena kan di Bandung. Dan saya bikin sendiri loh. Sendiri 35. Belum ada karyawan. Belum ada karyawan, ada karyawan yang rumah tangga gitu. Dan aku nggak, cuman dia cuci-cuci aja. Itu saya bikin sendiri, pinjam oven ke ponakan aku. Karena kan aku punya oven listrik yang kecil. Pinjam oven. Dan 35 itu titik balik di mana ternyata aku bisa laku ya jualan. Aku tadinya pikir nggak confidence aja. Terus kayak dari situ aku ya udah lapis legit. Tapi sempat berpikir juga, jual berapa loyangnya? Gue capek nih 35 loyang. Berapa jam tuh bikinnya, Bu? Berhari-hari. 35 loyang tuh berapa hari? Satu loyang itu 3 jam. 3 jam. Terus? Tahu kan bikin lapis legit capek. itu. Iya, capek. Masuk keluar. Itu juga dicicil. Nah udah lagi itu pas kebetulan dasar udah jalannya aku yang ketemu kakak aku yang menemukan yang bite size itu. Kakak aku dapet. Dari situ aku langsung mantep, Chris bikin ini. Tapi jangan, ukurannya jangan ini, kita ganti. Langsung aku mantep. Terus kita tuh dapat miracle yang luar biasa. Di saat itu. Ketika corona kan utang pada nggak dibayar kan. Semua start kan. Nah, dari mana modalnya? Nah, jadi gilanya gitu ya. Ketika mama tuh udah oke, aku harus berjuang gitu. Aku ngerasain banget turning point ini di Bali gitu. Ketika itu benar-benar jalan tuh kayak dipermudah. Tiba-tiba ada ini dari bisnis papiku yang material itu. Jadi ada piutang. Berapa tuh? 100 juta 225. 225 juta. Dan itu sudah pernah kita coba klaim sebelum corona. Tapi susah banget, ribet banget. Mana notanya ini itu udah piutang 15 tahun yang lalu kan? Iya. Gilanya tiba-tiba lagi corona dicairin dong, dibayar dong. Iya, ada yang nyari, Bu, saya punya utang segini-gini. Oh my god. Jadi dari situ aku mulai berani sama dia, pesan box, pesan tray, pesan segala. Kalau enggak ya nggak tahu juga ya dari mana modalnya gitu. Karena harus pesan tray itu 10.000 piece minimum, kan kita langsung ke pabrik. Iya, yang kayak yang kotak lubang-lubang gitu kan. Betul. Terus box ini juga pada saat itu kita harus print 1.000 apa 2.000 gitu kan. Biar cost-nya turun. Iya, jadi benar-benar cukup pada saat itu tuh cukup besar buat kami. Jadi sebentar, dari tadi punya gunung itu uangnya habis gitu waktu Covid itu? Sebenarnya bukan habis ya, karena aku juga punya hutang. Terus cash flow-nya 2 tahun loh kita berhenti. Cash flow-nya terganggu aja. Terus kita baru bangun rumah juga yang di Bandung. Cash flow ya. Ngerti. Oke. Sempat aku cek juga ada apa nih?
kristal Liang Tea, terus ada bakmi kristal Bandung. Nah, ini apa lagi nih? Punya Banyak banget sih Ibu. Enggak. Pada saat aku punya travel Bandung, Bogor, Bandung, aku tuh ya udah nyoba bikin liang teh aja. Bikin liang teh itu yang hitam itu teh. Pakai rempah-rempah Chinese itu, pakai akar kayu. Iya, aku pernah coba sih kayaknya. Pakai apa dan pakai gula batu asli, kita nggak pakai pengawet. Aku bikin memang tadinya suka minum sendiri. Pertamanya di Bogor nawarin dulu ke teman-teman. Akhirnya pada suka. Lalu beli mesin lah yang itu, yang buat cup sealer cup dijual. Di Bogor rame. Mulai sehari itu udah 50 cup. Buat aku tuh lumayan lah. Terus kan aku punya mobil ya, bisa ke Bandung tiap hari. Terus di Cibadak di rumah orang tua aku tuh kayak Mangga Besar gitu, Chinatown banyak makanan. Aku coba jual bawa, karena kan pakai supir aku tiap hari Bandung Bogor Bandung. Waktu itu dikaryakan lah anak-anak kakak aku yang masih kecil-kecil itu, memang tinggalnya di sana, deket sana, iseng-iseng nawarin, itu laku banget. Sehari itu bisa sampai ratusan cup. Aku ingat banget waktu itu ngejual 5.000 rupiah. Murah satu. Dong. Waktu itu tahun berapa dulu ya? Tahun berapa dulu. Tapi tetap lah untuk healthy drink gitu. Healthy drink. Lumayan. Tapi pas aku berhenti travel kan itunya nggak ada. SDM-nya segalanya, jadi berhenti juga. Wah, Ibu luar biasa. Iya, kembali lagi kalau kita sekarang ngobrol, itu bisnis gila. Kita tuh waktu itu sampai diminta sama apa yang kanker itu, rumah jadi sakit ada, kanker. iya mereka beli banyak banget karena emang liang teh ini kan pure dari akar obat-obatan China, dan itu tuh katanya bikin adem banget. Jadi kalau orang habis kemo, mereka minum liang teh kami tuh kayak merasa lebih adem. Karena kita bikinnya juga bener-bener dari gula batu asli dan enggak pada obat kimia-kimia. Enggak ngerti juga pakai kimia waktu itu. Jadi ya udah begitu aja apa adanya, bikin rebus seperti yang kita sering minum. Bu, kasih ini dong tips gitu ya, gimana cara kita tuh jadi pengusaha tuh bisa kuat mentalnya, tegas gitu ya sama orang-orang lain. Karena aku ngeliat itu yang ada di sosok ada itu di sosok Ibu gitu loh, Bu Cindy. Kalau aku sih lebih fokus aja ya, fokus dan pelajari apa yang kita jalanin saat itu. Contoh, waktu aku buka travel, aku nggak tahu oli segala macam itu, nggak tahu. Aku mulai belajar. Oke, pakai oli itu berapa lama sekali? Aku belajar. Waktu itu belum ada YouTube, belum ada informasi seperti saat ini. Saya nanya ke tukang oli, idealnya tuh 5.000 kilometer atau perlu berapa oli perlu itu. Itu aku belajar. Padahal aku di dunia itu karena aku butuh untuk itu. Jadi belajar yang kita jalanin pada saat itu. Jadi aku juga liang teh itu aku mencoba ke toko-toko lain yang mana kan ada toko obat-obat China tuh yang menjual macam-macam. Iya. Mencari yang kira-kiranya ke toko ini nanya. Tekunin, cari informasi, belajar lebih tahu tentang apa yang kita jalanin saat itu. Aku sih itu seperti itu. Contohnya ketika lapis legit juga aku tuh belajar juga 3 tahun yang lalu ketika mulai Golden Bite sudah bikin box, sudah bikin ini. Aku belajar kalau saat ini enak kita lihat YouTube semua yang ngajar lapis legit, aku nonton filmnya. Aku nonton YouTube-nya. Pasti kita belajar. Dari mereka itu yang aku nonton. Dan belajar tentang saat ini kebutuhannya apa sih untuk bisnis. Aku lebih open untuk itu. Anak muda sekarang ya Kristal support aku tentang bagaimana medsos, bagaimana endorse, ya seperti itu, terbuka untuk apapun dan belajar. Kalau dulu sempat kursus waktu masih kecil, Iya, Kristal. itu hobi. Terus kursus di mana lagi nih? Di Yongki Gunawan pernah, ingat nggak di Jakarta? Aku bawa dia selalu, dia tungguin. Oke, 2 itu aja kursusnya. Iya, karena aku selalu pilih pengen yang the best. Dan membuahkan hasil ya. Betul. Ngomong-ngomong kalau kue lapis tuh sebenarnya ada berapa jenis sih? Kan ada yang katanya Malang apa Lembang sih? Lapis Malang. Terus lapis Surabaya. Ada lagi nggak sih selain itu? Sebenarnya kalau lapis Malang dan lapis Surabaya itu bukan lapis lagi, disebutnya cake. Cake aja.
Kalau lapis legit ya lapis legit yang mana berlayer-layer itu. Jadi nggak bisa disebut lapis legit Surabaya, nggak bisa. Nggak bisa. Lapis Surabaya aja. Iya. Oke. Lapis Malang ya lapis Malang. Tapi bumbu dan resepnya kurang lebih sama. Beda. Beda juga. Beda juga. Apa coba bedanya di mana? Kan karena ibu juga jual juga kan? Berbeda banget. Dari telurnya lebih banyak, butternya lebih banyak, dan pengerjaannya juga kan yang lebih ribet, udah pasti. Betul. Untuk bahan-bahannya nih, ini berarti kategorinya maunya apa? Premium atau biasa? Untuk si Golden Bites ini. Si Golden Bite itu aku bikinnya lebih premium ya, karena aku bikin bahannya semua premium. Ya sama aja seperti aku dari zaman dulu bikin sampai ini yang untuk makan sendiri ya bahan-bahannya itu. Nggak ada yang dikurang-kurangin. Kalau si ini apa satu lagi brandnya? Legit Genit. Legit Genit gimana? Kalau ini setelah kita berjalan Golden Bite 2 tahun, kayaknya. Aku tuh mulai berpikir ini Golden Bite kan lumayan harganya lumayan tinggi ya, karena kan full kuning telur, Wisman, butter. Kenapa ya kita nggak coba yang lebih middle, tapi tetap enak. Cuman kita nggak pakai butter yang mahal itu. Jadi pakai butter yang biasa aja untuk menjangkau yang. Jadi kalau kamu mau beli yang premium ya Golden Bite, kalau mau beli yang ini middle dan tetap enak ya lapis legit Genit. Oke, bedanya di mana? Di butternya aja. Di bahannya. Ini berarti dua merek yang berbeda. Betul. Dua brand berbeda. Oke. Emang perbedaan harganya berapa banyak? Misalkan ini berapa nih berapa coba? Per loyang lah misalkan. Kita ngomongin loyang mini karena untuk Legit Genit cuma ada satu ukuran. Ini. Ya udah, ini berapa? Bandinginnya sama si Golden Bites punya ini. Ukuran ini. Berapa? Legit Genit itu ini harganya 60.000. Oke. Ya, 10 kali 10. Nah, kalau di Golden Bites yang ukurannya percis sama itu ada di 220.000. 220 ke 60.000. Betul. Berapa kak? 3 kali lipat? Hampir 4 ya. Iya ya. Oh, sejauh itu perbedaannya ya. Iya. Emang Wisman mahal sih. Iya. Ya, Wismannya juga kita pakai benar-benar di adonannya. Kadang kan aku tuh kadang nanya kayak, "Mah, ini katanya pakai Wisman. Kok bisa murah banget sih?" Terus Mama yang lebih ahli di perlapis legitan, iya Wismannya cuman untuk antara layer. Bukan di adonan. Tapi kan tetap pakai Wisman. Judulnya aku kan pernah nanya kenapa ya pakai Wisman. Iya kita pakai. Oke, jadi aku paham. Terima kasih untuk Cairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Cairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas. Kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Cairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Untuk si lapis genit ini ada berapa varian? Saat ini sudah ada 6. 6 varian? Iya, yang 2 itu yang terbaru, coklat dan pandan. Sebelumnya 4. Oke, kalau si Golden Bites ada berapa varian? Wah, banyak sekali Golden Bites. Berapa varian? Sebenarnya varian sih untuk cake-nya itu ada 4 aja. Lapis legit original, lapis legit plum, lapis Malang, dan marble cake. Di luar itu ada kita ada choco balls. Choco balls tuh jadi bukan bites, kotak-kotak tapi bulat. Gitu. Nah, terus yang terbarunya banget kita bikin tropical series. Apa tuh? Jadi rasanya tuh lebih seru lah. Jadi ada cempedak, ada nanas, itu durian. Lapis legit tapi? Lapis legit. Lapis legit. Jadi gak sabar mau cobain nih. Kita cobain ntar dulu ya. Nanti dulu. Biar saya bisa fokus nih. Sehari bisa produksi berapa banyak atau berapa loyang? Sebenarnya kita tuh kan belum punya toko offline. Kita tuh selama ini hanya online saja. Jadi ketika kita momen-momen Natal, Imlek, Lebaran itu baru pukulan deh bener-bener. Kalau hari-harinya sih nggak begitu gimana juga ya. Kalau dibilang satu hari berapa itu ya tergantung pesanan. Oke, kalau yang paling peaknya deh Imlek deh, itu bisa produksi berapa banyak? Pas peak-peaknya ya. Imlek kemarin itu. Lebaran ya kita bisa produksi sampai kurang lebih 2.000 ya ada. Iya, dalam waktu 2 minggu ya. Iya.
sekitar 2000 box kurang 2000 lebih. box ya. Dalam Box yang waktu big. 2 minggu. Itu berapa banyak yang bantuin tuh? Produksi termasuk lipat-lipat dus juga ya, termasuk packaging segala. Iya. Berapa 12 ada ya? 12. 12 tapi 12 yang orang. ya, tapi yang baking itu ada berapa? 3 4. Dua yang baking aja kerjanya. Yang yang 2 orang. 2 orang plus helpernya lah gitu. Oke. Tapi dia benar-benar dari pagi datang kerja tuh benar-benar udah langsung ke oven. Bahkan yang mecahin telur kita Udah beda bagi lagi. job divisionnya. Beda orang. Yang prepare semua. Pokoknya yang baker ini benar-benar baking tok udah ready, semua adonan semua udah ready. Kalau Bu Cindy masih suka nge-bake juga? Aku masih suka baking kalau misalnya kayak sekarang ini kan kita kebanyakan pakai DW. Apa tuh? Daily worker. Daily worker. Pada saat momen-momen. Nah kalau saat sekarang ini misalnya nggak ada DW, aku masih turun. Karena aku seneng banget, aku hobi banget. Serius, aku hobi banget, masih turun. Masih passionate ya? Masih. Kalau produksi ini bikin stok atau based on PO? Biasanya kita bikin tiap hari. Kalau ada pesanan di Topet. Tapi misalnya besoknya udah jaga-jaga juga. Kalau ada yang beli item-item tertentu yang rame, kita udah siap. Jadi yang pasti laku ya. Original yang plum. udah tahu lah kita ini mix. Apa yang laku biasanya? Original sama lapis legit plum ya. Lapis legit original sama lapis legit plum itu udah pasti habis setiap hari gitu ya. Iya. Kalau ada expire berapa lama? Karena kita di vakum, jadi kue kita bisa tahan tuh sebenarnya ya. Kita pernah do eksperimen dong. Kita vakum, kita bukain satu-satu. After a certain amount of time, sampai 6 bulan apa lebih sebenarnya. Sebenarnya tuh aman, tapi kan kita nggak mau ini ya ke customer pengen yang prime masih terbaik. Jadi kita bilang 2 minggu. 2 minggu, walaupun sebenarnya sampai 6 bulan masih aman. Iya. Oke, ini udah ada BPOM-nya atau PIRT atau gimana? Sudah ada PIRT. PIRT sudah ada. Sudah ada halal. Sudah halal juga, gimana ngurus halal? Ngurus halal buat aku tuh pada saat itu aku dipermudah banget kok. Dipermudah banget aku di Bandung, di Soreang waktu itu ikut penyuluhannya, ikut PIRT, terus halal, terus haki. Kalau haki aku dari awal sebelum ini gede aku udah haki. Terus sebenarnya pada saat aku ikut PIRT dan halal tuh dapat fasilitas 3 hak ini, tapi hakinya aku nggak karena aku udah punya. Aku di fasilitas dan keluar dan cepet dan penyuluhannya buat aku tuh sesuatu banget loh, itu ilmu banget tentang bagaimana menyimpan barang, apa alur segala itu aku belajar banyak loh, karena aku kan belum pernah jualan dan belum pernah produksi banyak gitu. Jadi ketika aku ikut itu, aku benar-benar terbantu lah. Pada saat itu ada program pemerintah kan yang mana. Kalau di Bandung apa? Dari siapa yang ngasih untuk program pemerintahnya Dinas itu? Kesehatan. Oh, Ibu dari Dinkes. Dinkes, lalu diarahkan kemana-kemana seperti itu. Okay. Jadi nggak cuma di Jakarta, tapi di Bandung juga ada aktif ya. Ada. Malahan bukan Bandung loh, Soreang jatuhnya. Karena Bandung sama Soreang beda? Beda kabupaten. Kalau Bandung kota Bandung, kita agak pinggir sedikit gitu. Kabupaten Soreang. Ya, Soreang. Jadi aku di Kabupaten Soreang. Dan pelayanannya bagus banget sih kalau dari. Oke, aku mau ada satu klarifikasi nih ya. Jadi kemarin itu ada yang ngeluh katanya karena dia non Muslim, jadi waktu ngurus halal diminta harus ada KTP yang Muslim. Harus ada satu karyawan yang Muslim, betul. Betul begitu ya. Jadi kalau nggak punya karyawan Muslim nggak boleh. Betul. Syaratnya harus punya karyawan yang Muslim. Jadi pakai KTP dia gitu ya. Karyawan aku yang Muslim semua. Oke. Kalau penjualan selain marketplace di mana aja nih? Ada titip ke toko atau titip ke restoran? Belum. Baru marketplace aja. Marketplace aja. Nanti mudah-mudahan mulai tahun ini kita buka deh. Kita akan buka di rumah. Walaupun rumahnya di komplek, kita akan buka toko. Rencananya seperti itu. Karena ketika kita jualan online tuh banyak yang datang-datang juga ke rumah. Tapi kan di Bandung kan terkenal ya oleh-oleh gitu kan ya. Nah itu. Harusnya kan mungkin bisa nitip kemana. Kita sudah pernah waktu itu ke beberapa tempat di mana mah yang kayu-kayu tuh di Jalan Bungur. Jalan Bungur, dan itu lumayan sih banyak orang cari ke Jalan Bungur aja. Oke. Ya. Terus pernah juga di Jalan Riau ya. Iya, Jalan Riau. Masih jalan? Nah, sudah enggak, karena yang di Riau itu enggak terlalu running karena tempatnya juga kurang terlalu apa ya. Mereka juga enggak
market their self gitu. Kalau nitip-nitip ke itu rasanya udah nggak mungkin ya ke yang toko oleh-oleh kayak apa sih yang terkenal di Bandung tuh? Oh, kayak Kartika Chandra, bener gak sih? Kartika Sari. Kartika Sari. Ya. Sebenarnya aku tuh nggak kepengenan juga nitip-nitip seperti itu. Contoh satu hal yang kita pernah nitip di satu tempat di Bungur itu. Ini kue saya tuh nggak ditaruh baik-baik. Cul aja. Jadi aduh aku tuh gimana ya. Jadi enggak deh, enggak, hatinya enggak. Untuk saat ini enggak. Aku nanti pengen buka toko sendiri aja. Mungkin berarti kalau ibu buka toko harus menunya nggak cuma ini doang, harus banyak berarti ya. Lebih banyak lagi atau memang mau fokus ke lapis legit aja? Aku mau fokus ke sini. Kita mau berusaha keep it super simple kan katanya gitu. Kebayang. Jadi ngurus halal gampang gitu. Emang kalau lapis legit apanya sih yang bikin haram? Ada bahan tertentu gak sih biasanya? Yang bikin haram itu menurut aku ada satu jenis rum. Kita pakai rum. Itu di merek tertentu ini belum ada sertifikasi halalnya. Karena terigu, susu segala kan aku udah ada sertifikasi halalnya dengan diedukasi sama mereka itu. Oh sekarang saya paham. Jadi yang membedakan itu kalau menurut aku di rumnya. Nah semenjak aku ikut dan udah sertifikasi halal, aku ganti rumnya jadi semua ingredients kita udah cek selalu ada sertifikasi. Waktu ganti itu bakal ngaruh ke rasa gimana? Mirip-mirip ya? Enggak signifikan. Iya. Rum halal itu enak juga, wangi juga. Enak juga, wangi juga. Ini ibu sama anak suka beda pendapat gak sih? Sering sih. Curhat ibunya langsung. Ayo minta maaf. Sebenarnya pendapat tuh sebenarnya bukan pendapatnya kalau menurut aku. Gimana? Kecepatan kerja karena aku itu Speednya. emang slow. Aku orangnya tuh lebih ke santai. Oh malah cepetan ibu ya. Oh iya ibu. Wah kalau bisa beres kemarin kenapa harus hari ini? Aku cepat, orangnya cepat. Keren kan. Aku harus belajar juga nih. Kalau aku tuh lebih kayak apa segala sesuatu difikirkan. Aku misalnya kadang mau ngerjain apa aku begini bengong. Bukan bengong, itu lagi berpikir gitu. Beda generasi ya Bu ya. Beda generasi, beda speed tapi. Beda speed. Iya, tapi kan mama ngelihatnya nih anak ngapain nih dia aja duduk kesel gitu mungkin. Kapan beres? Kapan? Terus aku tuh don't push me gitu. Jadi di situ sih banyak. Jadi Anda mengaku Anda lemot ya itu ya. Iya betul. Saya mengaku. Tapi setelah kita buka ini, kita as a team, aku belajar banyak loh tentang dia. Bahwa ternyata dia speednya seperti ini. Aku nggak bisa cepet-cepet aku belajar banyak. Jadi aku juga mundur sedikit lah kalau terlalu cepat. Aku merasa seperti itu aku dengan juga dia. Karena ini kan belajar juga gitu. Suamiku juga cepat juga lumayan gitu. Jadi aku sering merasa aku tergopoh-gopoh di belakang gitu kayak ngikutin mereka. Oke. Ayo. Tapi ya better. Jadi kan nggak bisa kan semua orang ngikutin speed aku yang kura-kura ini gitu. Once you slogannya once you bite you can stop. Apakah begitu? Kita buktikan. Silahkan dibuktikan. Aku izin boleh coba ya. Silahkan. Yang mana rekomendasinya nih? Nah, mau yang klasik dulu apa yang tropical dulu nih? Klasik sih ya. Klasik ya. Pasti ya. Ini kemasannya untuk yang loyang seperti ini sama semua ya. Oh, ada yang gede yang di belakang ini ya. Betul. Oke, kita coba yang kecil-kecil dulu ya. Ini yang best seller kita. Nah, silakan. Jadi kita ini udah cantik sekali. Guys, yang bikin bener-bener saya tuh suka banget ngelihatnya bentuknya dia dipotong-potong kayak gini. Jadi bener-bener sebutnya adalah bites gitu ya. Tuh. Saya buka ya. Ini mana bukanya nih? Oh ini ya. Ada Ada bukanya. Biasa di setiap box kita sudah siapkan garpu. Oke, kita cobain. Aku keluarin ya. Oke, guys, ini nyobain pertama kali The Golden Bites ya. Golden Bites. Wangi banget lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hit the spot. Nggak cuma fotonya doang yang bagus, rasanya benar-benar enak. Thank you. Congrats, Ibu. Mudah-mudahan usahanya makin berkembang. Amin. Terus jadi pilihan oleh-oleh gitu ya. Yeah. Ya kalau orang mau oleh-oleh ke Bandung bisa beli ini. Tuh. Ini yang saya coba yang itu original. Original itu lebih spices. Iya. Kalau ini apa nih yang ini? Marble. Marble. Apa bedanya?
Marble itu kembali lagi yang mau bilang bukan lapis legit. Bukan lapis legit. Jadi dia itu coklat vanilla. Oke, kalau dia prone ya pasti ya. Iya, Aku betul. coba yang prone deh. Sorry nih ngacak posisinya. Ini sih enak sih. Kayak ditusuk keluar gitu langsung. Kita coba lagi. Sebelah. Nggak pelit nih prune-nya nih. Ya. Terus kualitasnya bagus. Ya. Mantap. Guys, cobain The Golden Bites. Golden Bites. Nah, kalau yang tropical? Nah, ini belum launching Baru pertama di Serius? sini. Iya. First Eksklusif guys. eksklusif di Oh. The Spice Guy. Jadi mau coba yang mana dulu nih? Yang tropical. Oh, ada cempedak. Ah. Cobain cempedak kalau gitu. Ini tapi sorry, ini perisa atau buah asli nih? Asli. Kita nggak mau pakai perisa-perisa. Aku Nah, anti. ini yang gue suka nih. Itu packagingnya cakep banget lagi. Nih Iya. guys, kita kasih lihat ke kamera. Jadi tuh dia udah mikirin nih susunannya nih. Jadi kayak satu gambar gitu ya. Kristal yang desain. Iya, siapa lagi? Kristal. Keren. Jadi walaupun lemot tapi bagus ya Bu. Iya, iya. Oke, kita akan cobain yang cempedak. Udah pelan-pelan. Kayak sama ya kalau gitu ya. Ya, pelan-pelan sama. Kita cobain cempedak. Nih. The Tropical Layers. Kapan launching? Ya, habis kalian tayang lah. Oh gitu. Kalau yang kode voucher tuh buat mana? Buat yang ini atau buat yang lapis? Nah, untuk kode voucher untuk semua produk kecuali yang ini. Karena Ya, ini Golden Boys Golden produk kami banget kan. Tapi don't worry untuk pendengarnya The Spice Guy. Nanti kita akan adain giveaway. Really? Ya. Gimana caranya nih? Nah, giveaway-nya ini aja deh, pantau IG kami. Oh gitu. Jadi pantau IG-nya The The Golden Golden Bites. Bites. Nanti bisa ada giveaway. Giveaway untuk ini. Untuk si Sir tropical Tropical ini. Layers. Ini di vakum nih semua nih ya. Iya. Ini butternya nih ceritanya nih. Iya. Oh sampai keluar sampai kelihatan loh butternya loh. Iya. Karena memang lapis legit itu kan ada yang jenis-jenis, ada yang kering, ada yang basah. Kalau pecinta lapis legit selalu nanya, lapis legit kamu basah atau kering itu udah tahu. Kita lebih ke basah. Kayak kering nggak enak ya? Enggak Ada yang tahu. suka. Ada yang suka. Aku suka yang basah sih. Iya, itu selera. Ada Tapi yang kalau suka premium kering. biasanya basah. Oke, kita akan cobain The Tropical Series, The Tropical Layers ya. Oh, namanya dibeginiin. Oke, rasa cempedak. Wah, bener loh cempedak ini. Cempedak tuh kan ini ya, apa sih? Kadang tuh manis, kadang enggak. Milihnya gimana nih biar dapetnya bagus? Oh, kita juga gagal-gagal juga. Awal-awal. Kita Cari supplier yang ya belajar yang lah kualitasnya semua. sesuai standar kami lah. Cempedak kan mahal. Ya nggak sih? Apa? Oh, belinya di supermarket mahal ya? Kita beli supplier. Kita Dari beli di supplier. Terus bukain satu-satu gitu? Enggak, Enggak. minta yang udah dikupas. Minta Oh, yang ada. kupas dan yang super. Oh, ada ya kayak Jadi gitu mereka ya? tuh udah pilihin, udah kupas, udah pilih. Oke lah, kita cobain nih. Dari tadi ngoceh mulu. Aduh, takutnya. Aduh, pakai tangan aja lah ya. Iyalah. Basah banget ini. Bismillah. Ada apa? Si cempedaknya masih berasa ya, utuh Karena gitu buah ya. utuh, iya. Wah, aku tuh suka banget sama cempedak. Oh really? Banget suka. Ada cempedak. Ada lagi tahu nggak namanya nangkadak. Nangkadak. Belum Jadi dengar. gabungan nangkap sama cempedak. Ada. Oke. Karena aku beli bibitnya so aku tanam. Emang langka itu langka. Oh, ada tanaman. Ada tanaman namanya nangkadak. Oh, Oke, aku habisin ya. silakan. Enak beneran loh. Tapi dari semua rasa-rasa ini ya, aku tuh nggak mau artificial ya. Pakai aku bikin sendiri misalnya duriannya, pandannya dari pandan, diperes gitu, di blender. Jadi semuanya asli. Aku ngerasa kalau pas makan ini tuh ya emang bener-bener ya rasa si buahnya itu kelihatan Ya kan? menonjol gitu ya. Iya. Jadi dominan gitu. Jadi ya apa ya kan kadang kita makan sesuatu dia tetap misalkan lapis legitnya masih tetap kuat buahnya cuman aroma-aroma cuman gitu topping doang. Enggak, ini Atau ini tekstur. atau tekstur. Enggak, ini beneran aku ngerasa dia dominan gitu. Ya karena kita pakein di dalamnya juga dipakein cempedak. Butternya nih. Ini butter apa Wisman nih dia pakai dua Butter ya? Wisman. Butter dan Wisman.
Tuh, berasa guys, kelihatan banget di sini. Lu coba nyobain semuanya nih. Harus Silahkan, semuanya. masih banyak. Beneran enak serius. Tapi kalau saya ngabisin semua, kita nggak kelar-kelar kalau gitu nanti. Guys, beneran kalian harus cobain The Golden Bites. Beli di Tokopedia dan Shopee ada ya? Shopee ada. Shopee Shopee udah ada ada belum ya? Enggak. Belum. Shopee genit. Ya, The Golden Bites nggak ada di Shopee, yang ada di Shopee. Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Kenapa ya? Kita tuh harus masih cari admin yang lebih banyak lagi. Iya, masih belajar juga lah kita juga. Kalau enggak keteteran daripada. Oh, di Tokped aja udah keteteran. Iya. Sombong guys. Ini tim di sini sudah pada tidak sabar untuk mencoba nanti ya. Jadi kalian mohon bersabar. Oh ya, kode vouchernya gimana nih? Kodenya apa? Jadi nanti untuk pendengar The Spice Guy, Oke. untuk khusus Tokopedia ya, karena di marketplace kami saat ini Tokopedia, nanti kalian masukin aja kode vouchernya The Spice Guy. Nanti takut salah otomatis, taruh di deskripsi lagi ya. Iya, nanti itu akan otomatis dapat diskon selama 6 bulan dari podcast ini dari tayang. podcast ini tayang ya. Jadi Ya. kalau podcast ini tayang tanggal let's say 20 berarti sampai 20 bulan 6 bulan selanjutnya Betul, gitu ya. betul. Thank you banget. Tapi untuk semua produk kecuali si Tropical Series. Tropical Series Nah, itu. tapi don't worry kalau misalkan kalian kayak Fatih suka banget cempedak, kita ada kok loyang mininya kayak gini. Yang cempedak full, jadi nggak collection lah pokoknya. Iya, Tadi dan bawa itu ikut di diskon 30%. Gitu. Beli. Di setiap rasa-rasa ini ada yang loyang mininya Ada full juga. loyang. Tahu gak sih, aku yang penasaran lagi itu rasa sirsak. Sirsak apa yang tahu kayak apa sih rasanya di apa namanya di ini. Tapi kita nggak akan coba sekarang. Iya. Behind the scene aja nanti. Biar kita bisa cepat menyelesaikan episode kali ini. Kenapa? Karena setelah ini kita akan ada kitchen takeover oleh Chef Mike, yaitu suaminya dari Crystal. Ini orang Italia ya, orang Italia asli. Jadi kalian tonton videonya nanti. Kita akan ada. Masak apa sih rencana Chef? Hari ini bikin Pasta fusion Italian with Middle East. Spice. Oh, seru. Ditonton. Itu seru banget gitu. Kemarin aja pas briefingnya itu kayak bahannya ini. Ya udahlah tim tolong siapkan. Ini kan katanya ada hampers juga ya. Iya. Terus kalau hampers kemasannya seperti apa gini juga? Jadi untuk Golden Bite itu kita punya eksklusif hampers. Tapi khusus untuk Lebaran, Natal. Dan tapi Lebaran kemarin ini kita absen dulu nih, bolos dulu. Kenapa? Karena yang order yang box biasa ini tuh Udah capek. Udah banyak banget. Kita kayak nggak sempet. Tapi biasanya kita ada eksklusif hampers yang Natal 2 tahun lalu tuh yang ada lampunya gitu. Oke. Nah, itu untuk hampersnya. Dan juga selain hampers itu, kita bisa juga menyediakan jasa desain untuk your occasion. Misalnya wedding, waktu itu kita pernah dapat wedding, ya kita desainin dengan namanya untuk desain di boxnya wedding, atau waktu itu pernah ada juga syukuran baby baru lahir, birthday, things like this. Atau meeting di pemerintahan DPRD Kota Bikin Bandung, gitu ya. kita bikinin desainnya. Oke. Tadi kita udah cobain yang premiumnya, sekarang kita cobain versi ekonomisnya. Sister company ceritanya. Sister company. Boleh aku lihat? Silahkan. Ini dia nih, lapis genit, ini 60.000. Betul. Dan yang itu tadi berapa? 200? 220 ukurannya Jauh sama. banget. Nah, saya jadi penasaran, rasanya akan jauh beda atau enggak? Oke, ini jujur loh ya. Jujur, Oke, kita Hannes. akan lihat. Tapi kemasannya masih cakep loh, tuh. Gini juga dia. Kelarinnya, rapet nih. Tuh. Masih tetap cakep ini. Kita akan cobain. Berarti kita butuh gunting. Nggak usah. Udah ada V-cutnya nih. Dorong sedikit kali ya. Nah gini, aku potong kecil aja kali ya biar nyobain ya.
Baunya masih oke menurut aku. Menurut aku juga oke banget kok. Iya. Aku suka yang ini malah. Ini kan kita kalau ngebandingin gitu ya sama yang ceritanya yang mahal sama ekonomis gitu. Kita coba. Dan tetap tidak pakai obat-obat ya, walaupun murah. Bu, tapi ini tuh guys, rapi, ini niat banget. Ya kita timbang setiap layer tuh ditimbang. Ya, walaupun ini versi yang apa? Versi yang ekonomis ya, tetap Bu Cindy mencurahkan istilahnya yang the bestnya ya gitu ya. Jadi di sini cuma beda bahan baku aja ya. Oke, kita coba ya. Bismillah. Ini agak lebih apa ya? Tidak terlalu sebasah yang itu ya. Lebih light. Jadi yang ngebedain cuman dari butternya aja. Butter dan telur. Telurnya kalau Golden Bites itu full kuning telur saja. Ini masih pakai sedikit putihnya. Iya. Oke, jadi benar-benar di press. Ya ada harga, ada rupa lah ya gitu. Jadi jangan komplain lah gitu. Tapi ini termasuk oke lah. Untuk sekelasnya. Untuk sekelas ini dengan oke. harga itu oke. Oke. Kalau mau yang premium, Golden Bites sih. Kalau mau ekonomis, bisa pilih yang ini. Tuh. Kayaknya ini nih. Kalau mau main ke rumah calon camer gitu ya, jangan bawa martabak. Iya. Bawanya lapis legit. Oke, guys. Oke lah, enak lah ini. Oh, aku keingetan ini loh. Di supermarket kan suka ada tuh lapis legit yang panjang gitu tuh. Iya. Itu udah lama banget, itu legend itu. Iya, tapi kalau menurut aku ini lebih enak. Menurut aku Setuju. Iya. Itu kayaknya agak lebih kering gitu ya. Iya. Ini masih agak lebih moist. Masih oke lah, moist lah. Terus apa ya? Lebih prestige lah, tetep lah. Iya. Lebih packagingnya juga kita tetap sama seperti Golden Bite. Dan juga sudah halal juga. Iya. Oke, selamat. Seru loh. Ternyata gak jauh-jauh beda banget lah ya untuk yang ini sama yang satu lagi. Kalau untuk makan sehari-hari sih aku lebih prefer yang ini karena dia light kan. Ini special occasions, oke. Itu aku pribadi karena aku not a big fan, I'm not a sweet tooth gitu. Ada aja deh habis makan dessert. Kebayang. Light ini aman lah gitu. Kalau aku sih tetap sih ya ngefans yang premiumnya ya. Cara ngejaga kualitasnya gimana nih biar tetap konsisten? Apakah ada buku resep yang strict banget? Apakah pakai timbangan yang harganya 12 juta misalkan? Apa rahasianya? Rahasianya adalah dari bahan baku. Kita harus selalu jaga ketika belanja expirednya atau apa. Dari karyawannya juga. Kalau karyawan aku training bener-bener loh, one on one, bener-bener sampai dia bisa dan oke gitu. Dan kebanyakan alhamdulillah karyawan aku tuh baik-baik semua dan semuanya bisa dari karena gini, karyawan aku tuh sebenarnya kan kita mulai bikin ini tuh dari satu yang membantu ART. Tadinya bersih-bersih segala. Aku didik sekarang udah jadi baker. Nggak takut dia ntar buka usaha sendiri? Enggak, aku nggak takut karena kan dia tahu resepnya. Ada satu baker kami, tapi satu dan lain hal nggak sama kami lagi. Terus dia bikin lapis lagi juga dengan packaging yang sama sampai warnanya juga mirip. Oh ya? Ya memang ketika kita lihat sakit lah ya, agak sedikit salah. Aduh gitu. Tapi at the end kami percayalah berkat nggak ketuker. Dan untuk sebuah bisnis itu nggak hanya resep dan produk. Tapi itu niat jahat nggak sih kalau kayak gitu? Nggak baik lah pokoknya ngelakuin hal seperti itu. Mungkin oke, gak apa-apa dia jual yang sama, tapi nggak yang dengan resep yang sama, packaging yang mirip. Tapi resepnya nggak sama karena dia jual yang ekonomis. Oh gitu. Iya. Ya udahlah kalau gitulah ya. Aku tuh nggak pernah takut. Aku karyawan aku semua dari A sampai Z itu tahu resepnya, tahu caranya karena memang kita tuh company-nya lebih ke apa ya, dari mereka lugu-lugu nggak bisa apa-apa gitu sampai sekarang udah ada yang jago ini, jago itu. Dari satu grup aja gitu. Kebayang. Kalau harga lagi naik nih, misal Wisman naik terus. Iya.
tetap akan ngejaga si harganya ini atau ikut naik juga? Enggak, kita nggak pernah ikut naik. Kita naik itu hanya jarang sekali. Kayak sekarang Wisma naik dari berapa sampai berapa. Soalnya kalau kita naikin tuh, aduh kayaknya mesti rubah lagi IG segala. Enggak loh, kita nggak pernah naikin gara-gara Wisma naik. Susu bubuk sekarang banyak naik juga kan. Susu bubuk naiknya seberapa sih? Wisman itu naiknya nggak kira-kira. Iya, betul. Gitu kan. Jadi kita nggak juga Wisma naik lalu kita naikin, enggak sih. Kalau dilihat dari sudut pandang finance-nya gitu, kita tuh margin kita cukup tinggi. Jadi udah aman lah naik dikit-dikit. Iya betul. Dan kan nyebelin juga ya kalau naik lagi. Jadi kita set harga yang masuk akal dan ada margin. Oke. Jadi kita naiknya setahun sekali lah gitu. Ketika emang semua udah margin kita udah tambah tipis, baru oke, kita naik. Tapi ketika kita naikin, kembali lagi kita udah set harganya itu yang ada lah margin kita untuk berekspresi juga, nggak hanya dari bahan, untuk di packaging atau nanti kita mau ada gift, hadiah, pengembangan, jadi udah kita pikirkan lah gitu. Berarti kalau marketing selama ini dibantu sama Kristal ya Bu ya? Dari awal sampai akhir tahun lalu itu sekitar 2,5 tahun dibantu sama Kristal dan beberapa marketing agency lah kita coba sini, tapi belum ada yang cocok banget. Nah, tahun kemarin kita dapat marketing yang dia tuh kembali lagi tadi kayak Fatih bilang, kalau mengerjakan sesuatu full heart kita nggak usah banyak omong, ngerasain. Kelihatan ya. Nah, marketing agency kami yang sekarang itu luar biasa banget, full heart banget, support kami banget. Jadi benar-benar pekerjaanku kayak menghilang, bahkan mereka support desainnya. Apa yang dikerjain sama agensinya? Jadi mereka itu benar-benar dari foto produk, terus social media of course, terus KOL juga mereka bantu kami pilih siapa yang di endorse yang cocok. Terus juga mereka bantu untuk ide-ide pengembangan produk. Mereka bantu pantau kan, kayak wah kayaknya ini lagi rame ini nih, gimana kalau kita bikin produk ini. Oke banget tuh kayak gitu. Oke banget. Dan dia full heart banget. Apa nama agensinya? Wow, oke. Coba ya nanti barangkali aku tertarik pakai jasanya juga. Siapa tahu. Karena ya aku pernah ngomong ini sih. Jadi aku pernah di suatu penerbangan, aku lupa dari Oman ke Jakarta gitu. Dari Turki, aku berangkat dari Turki ke Oman terus ke Jakarta. Nah, itu di pesawat itu aku ketemu sama cewek Rusia. Aku tanya gitu kan, kamu kerja apa gitu. Yang digital agency. Terus dia bilang, saya pernah coba digital agency tapi nggak oke gitu. Dia bilang itu kayak cari jodoh. Kamu akan spend budget. Misalnya kalau kita kan pacaran sama ini sampai ketemu mana yang cocok gitu kan ya. Dia bilang digital agency akan seperti itu juga. Bener gak sih? Bener karena banget. Kita juga udah pakai beberapa agensi sebelum ini. Nggak cocok. Dan sekarang baru ketemu yang cocok. Udah ketemu frekuensinya deh. Dan by result kan semua by hasil. Bener. Ngomong-ngomong presentasi tapi hasilnya mana? Betul. Tapi sejak pakai agensi ini ada peningkatan penjualan? Banget. Bukan ada lagi, banget. Jadi waktu sebelum pakai itu kita coba-coba pasang ads sendiri gitu kan, jutaan, ada returnnya, ada kerasa. Tapi ketika dia yang jalanin, kayak spending so much less than us, tapi resultnya gila-gilaan. Wow, itu ya. Dan ketika aku bilang full heart itu waktu Lebaran, kan kalau kita mikirnya dia promotin di IG tuh foto-foto kuenya segala. Enggak, yang dia promote tuh sertifikat halal kita dong. Dan gila resultnya. Tapi kayak aku nggak tahu ya, mungkin agensi lain aku nggak pernah sih experience yang sampai mikirin segitunya gitu. Yang aku pernah rasain ya template aja sama produk lain, foto next. Nggak sepenuh hati. Kalau dia tuh kepikir aja ya yang di ads tuh si sertifikat halal, bahkan gak ada foto kuenya. Aku pernah sama digital agency, tau nggak, meetingnya aja
kan video call gitu ya. Aku display camnya aku, dia nggak display camnya dia. Buat aku tuh udah, iya dia off cam. Aku bilang, kamu minta maaf dulu kek, apa kek gitu loh. Ini gue display my face gitu kan. Kalau kalian ya udah ngomong aja gitu, ngoceh cuman suara doang. Kalau cuma suara doang mending telepon deh, nggak usah video call kayak gitu. Jadi dari situ aja udah kelihatan gitu kan. Tapi anyway udah kontrak 3 bulan selesai, nggak mau perpanjang lagi gitu. Oke, nice. Happy lah kalau dengar success story kayak begini gitu. Iya. Terus yang kemarin itu apa emang endorse atau kita endorse? Kita endorse kalian ke situ. Iya, itu waktu awal banget. Efektif nggak? Enggak. Tapi gini. Karena gini, we are not ready. Kenapa? Kami yang nggak ready. Apa? Karena kan waktu kita endorse itu, nggak mikirin dia tuh audiensnya siapa sih, cocok nggak. Nah, pokoknya terkenal, pasang. Endorse. Nah, habis berapa dulu waktu itu? 4 juta. 4 juta. 4 Cuman juta fit doang. Oh, fit doang. Oke. Nah, akhirnya sekarang aku belajar gitu ya. Ternyata kita tuh harus, ini juga bukan berarti mahal tuh pasti bagus. Audiensnya dia siapa? Nah, ketika endorse, aku kan yang admin, banyak itu yang minta ke Malaysia. Bisa kirim nggak ke Malaysia? Malah keluar negeri ya? Iya, dan kita nggak siap. Jadi mungkin kalau kita ladenin gitu ada returnnya, tapi kitanya yang nggak siap. Terus tantangan waktu ngebangun si Golden Bites nih apa? Dari aku ya, dari sisi aku kan aku nggak Golden Bites aja gitu. Ada yang lain. Itu pertama, kecepatan berbeda sama mama. Kalau yang Kristal nanti kita ada sesi khusus, kita tanya setelah ini nih. Bisnis-bisnisnya dia kita mau gali juga nih. Kalau tadi kan ibu terus nih yang ditanya nih gitu kan. Yang Golden Bites aja dulu nih, fokus nih. Iya, jadi di Golden Bites tuh gitu, kecepatan berbeda. Sedangkan aku tuh kayak masih menyeimbangkan dengan bisnis yang lain. Lalu sama mama juga ada beberapa beda pendapat. Kalau di otak aku Golden Bites itu eksklusif. Seperti ini, seperti The Tropical Series eksklusif. Itu di otak aku tuh jelas banget siapa dan bagaimana Golden Bites. Tapi pada saat itu mama kan ya buka-buka aja gitu loh. Kita jualan-jualan aja. Jadi kadang aku kesusahan menyampaikan persepsi, mah ininya pakai yang ini biar bagus, terus nggak usah lah gitu loh, dari mama nggak usah lah misalnya. Kebayang. Jadi agak ini ya Maya. Ya, pada saat itu kita sempat nggak sepaham tentang itu, tapi semakin lama semakin kesini aku juga belajar. Oh, yang eksklusif, yang premium tuh seperti ini. Belajar aku juga. Tadinya kan aku jauh sama dia cara berpikir, melihat hampers, melihat apa, aku bilang ya udahlah yang gini-gini oke. Tapi tambah lama tambah kesini aku mulai paham apa yang dia pikirkan karena aku belajar. Oh, oke. Ternyata ya learning by doing deh selama ini begitu. Emang Kristal apa namanya tadi aku udah nanya belum sih tuh yang soal kuliahnya dulu apa? Oh iya, belum terjawab. Belum terjawab ya kayaknya, makanya kayak ada yang belum kejawab nih kayaknya. Kuliahnya jauh banget sebenarnya. Aku kuliahnya teknik sipil. Teknik sipil tuh yang ngerancang bangunan gitu bukan sih? Bukan ya? Bangunan, sungai, jalan, jembatan. Jadi memang dia ini Bu arsiteknya nih. Iya. Tapi aku cuma 6 bulan di dunia itu. Terus aku dari dulu dari kecil tuh sebenarnya kelihatan senengnya arts and craft, bener nggak, belinya kertas, spidol gitu-gitu. Tapi aku baru menyadari this is my thing tuh ketika sudah lulus kuliah. Jadi aku kuliah sipil, lulus kerja di sipil cuman 6 bulan, terus aku jadi guru TK, terus aku sempat au pair ke Jerman. Dan dari semua perjalananku itu pasti ada arts and craftnya deh. Waktu kerja di proyek, aku yang dulu bangun basementnya Mangkuluhur City tuh. Mangkuluhur City di mana? Semanggi. Oke. Jadi udah kerjaan kantor sudah selesai, aku bikin miniatur clay di kantor. Terus itu kan plotter printer besar banget tuh, aku happy banget tuh ngeprint apa gitu. Jadi emang passionnya di arts and craft. Nyambung sih ke situ. Iya, di arts and craft, dan aku logic dari sipilnya mungkin dapet. Jadi buat aku bikin ini tuh kayak udah ada di otakku. Kebayang aku udah mulai connect sih, ngerti sih kenapa cara berpikirnya seperti itu. Iya, Bu. sama aku tuh kontra kan tadinya. Iya. Bu, dia kan bikin gedung bangunan nggak boleh cepet-cepet, emang harus lama.
nanti rubuh repot. Jadi wajar sih, emang harus tenang gitu ya nih gimana gitu. Oke, relate aku sekarang. Aku selalu kadang suka tanya itu, kuliahnya apa? Karena dari situ kelihatan backgroundnya. Nah, kita sekarang agak sedikit bahas soal Kristal nih. Usahanya apa aja nih selain bantuin ibu di sini? Aku dengar-dengar punya resto di Bali bareng sama suami. Tuh. Selain itu punya apa lagi? Jadi kami ada restoran Italian, itu otentik. Namanya Vittoria Italian Bistro. Wah, dari namanya udah Itali banget ya. Iya, itu nama restoran mertua aku. Di Jerman dia buka Italian resto, mertuaku. Bentar, mertua nih orang Jerman atau orang Itali? Tapi buka di Jerman. Tapi buka di Jerman. Namanya Vittoria. Jadi ketika kita buka di sini kita ambil namanya gitu. Oke. Di Jerman ada berapa cabang tuh? Satu ya. Iya. Di Bali udah berapa? Di Bali Vittoria cuma satu. Sama satu. Oke. Challenge-nya bikin usaha apa? Ini kayak nanya ke Chef Mike aja nih ya kayaknya nanti ya. Nanti pas kita cooking kita akan explore ya. Oke. Jadi ada Vittoria Bistro. Terus ada apa lagi? Terus kita juga punya burger, serial griller. Bukan serial killer ya. Serial griller. Itu di resto yang sama atau berbeda? Berbeda. Jadi kita pertamanya malahan serial griller dulu di Bandung waktu pandemi. Di Bandung masih? Udah enggak. Sekarang di Bali. 2 restoran berarti itu ya? Betul, sekarang mau 3 nih, satu lagi mau buka. Yang mau buka apa? Burgernya. Kenapa burgernya lebih diduluin? Karena burger itu jauh lebih mudah kan. Copy paste-nya gampang. Kebayang. Kalau Vittoria itu bener-bener Mike's baby, bener-bener he really take care. Aku ngerasa dia passionate banget Passionate banget. Kayak ini aja kitchen takeover. Aku padahal tadi bilangnya udah gampang-gampang aja. Enggak, dia maunya fusion. Keren. Dia passionate banget. Kelihatan. Ya, jadi resto kami nggak besar, tapi kita sangat perhatikan kualitasnya dan gimana sebutnya, authenticity-nya gitu. Kebayang sih, karena aku lihat sempat menu-menunya juga kayaknya ini nggak umum sih. Emang orang yang pengen experience true Italian food maybe. Betul. Itu sih. Sampai bahan-bahan segala itu keju yang susah dicari kalau nggak mending nggak usah ada di menu. Wow. Oke, kebayang. Terus burger tadi apa namanya? Serial griller. Terus itu semua di Bali ya? Di Bali semua. Di daerah mana aja? Yang Vittoria itu ada di Canggu. Jalan Padang Linjong. Yang serial griller ada di Batu Bolong. Dan satu lagi akan buka di Uluwatu. Oke. Soon ya. Modal sendiri semua? Dibantu orang tua. Ngeruk gunung dulu. Tapi enggak juga sih, waktu kemarin Lebaran kita lumayan, dia dapat juga adalah buat bagian dari Golden Bites dikumpul-kumpul. Kebayang. Ya happy sih kalau dengar kisah-kisah gitu. Terus itu mau di franchise-kan atau gimana? Nah, awalnya tuh kita berpikir di franchisein. Tapi setelah explore lebih dalam apa itu franchise, aku rasa saat ini akunya yang belum ready untuk memfranchise-kan, karena kalau aturanku belum terlalu ketat, nanti jadi masalah ya? Jadi masalah. Jadi udah deh, aku pelan-pelan aja semampuku. Tapi kalau misalkan emang ada kesempatan yang memungkinkan tetap menjaga kualitas dan segala itu, aku nggak menutup kemungkinan. Dan in the future aku tidak menutup kemungkinan ketika kami sudah ready. SOP udah jelas banget misalnya untuk logistik pengiriman barang segala udah jelas dan rapih, why not? Oke, kebayang. Terus ada apa lagi selain itu? Tuh yang saat ini sedang berjalan. Tapi sebenarnya tadi sudah disebut jiwaku kan seniman sebenarnya. Jadi aku tuh udah 10 tahun, lebih dari 10 tahun terakhir itu berkecimpung di event wedding decoration. Dan aku punya laser cut machine. Oke. Itu kan untuk cutting, engrave, kayu, akrilik. I love it. Itu sebenarnya yang I want to get back to. Jadi semoga segera nanti udah semua berjalan dengan sistem, aku akan kembali lagi ke laser cut
Amin, amin. decoration. Berarti sekarang restoran suami aja yang ngurus? Sekarang lebih banyak dia, aku back office-nya aja lah. Oke. Kayak rekap nota pembayaran gaji gitu-gitu. Kalau di yang restoran itu berapa karyawan tuh? Di restoran saat ini kita di kitchen ada 4 orang, di service-nya ada 37. 7 ya. Itu yang restoran Itali. Restoran Kalau yang Italian. burgernya? Yang burger malahan kita ada 6 juga. 6 juga 6 kira-kira juga, ya. padahal dia hanya kontainer saja. Kita ada pertanyaan dari follower nih. Pertanyaannya gini. Lapis legit itu ada berapa lapis sih? Siapa yang mau jawab? Facebook. Tergantung. Kalau misalnya kita bikin yang loyang yang ini, yang seperti ini ukuran ini, kurang lebih 25. Loyang 20 kali 20. Lapis ininya ya? Iya 25. 25 layer. lapis. Itu emang ada ilmunya 25 atau gimana? Kalau buat aku idealnya aja tingginya. Oh gitu. Tingginya karena setiap loyang aku selalu kalau baking itu ditimbang. Setiap layer berapa itu kan Harus beda-beda. sama ya. Kalau loyangnya 20, loyangnya 22 itu beda. Gramasinya beda lagi. Jadi secara singkat dan simpel adalah lapis legit itu ada 25 layer. Kalau aku yang ukuran Kalau ini? normal yang 20 kali 20 cm. Ada yang lebih banyak gak sih bikin itu? Enggak ada ya. Bikin special edition, Bu. Lapis legit 100 layer. Tinggi banget ya. Gitu. Unik sih itu kayaknya ya. Lapis legit 100 happy biasanya gitu. 100 layer kebahagiaan. Biasanya seperti itu kan istilahnya. Kira-kira 5 tahun ke depan planningnya gimana nih si Golden Bites dan genit-genit ini? 5 tahun ke depan mungkin kita akan ada di beberapa kota besar. Hop store. Amin. Yang ya seperti itu kali. Di beberapa kota besar. Ibu pernah kepikiran nggak suatu saat, semoga umur panjang pastinya kita doakan, tapi suatu saat ini emang maunya diwariskan atau ini jadi suatu manajemen khusus? Aku maunya diwariskan saja. Jadi Kristal akan lanjutin. Tapi dia tadi bilang maunya craft, Bu. Nggak apa-apa. Tapi nanti kan ada sistem, ada SOP semua. Berarti Iya. sistem dan tapi tetap diwariskan juga gitu ya. Iya. Jadi kalau ada orang mau invest bisa nggak nih, Bu? Di lapis ini. Ada beberapa teman saya juga mau invest. Terus? Akunya nggak mau. Aku nggak mau. Babynya baru soalnya. mau nanya butuh uang berapa sih, guys? Akunya nggak mau. Oke, aku tanya masing-masing. Prinsip hidup yang dipegang kuat selama ini apa aja? Dari Ibu dulu boleh. Kalau buat aku sih nomor 1 adalah integritas ya. Integritas bagaimana ketika kita bicara sama orang, menepati janji. Itu yang aku pegang. Untuk ya, di segala area dalam hidup integritas. saya. Integritas. Kalau Kristal? Kalau aku kayaknya sih lebih apapun yang dilakukan, make sure itu tidak merugikan orang demi kepentingan sendiri. Itu ya. Itu sih kayak aku percaya segala sesuatu nggak mungkin ya dalam hidup kita semua ngelakuin tanpa menyakiti orang lain, nggak mungkin kan. Tapi kalau kita tanpa sengaja dan kita berproses, tapi jangan pernah sampai dengan sengaja merugikan orang lain gitu sih. Demi kepentingan sendiri. Spill dong makanan yang disuka brand lokal tapi. Brand lokal. Siapa Kristal dulu deh? Aku tahu. Di Bali nggak apa-apa ya? Oh iya nggak apa-apa. Jadi di deket on the way resto ke rumahku ada namanya Ayam Betutu Dewi Sri. Ayam Betutu Dewi Sri. Iya, itu lokasinya tuh di Cemagi. Jadi kalau Canggu lurus lagi terus, tempatnya kecil. Itu enak itu. Ayam betutu asep. Aku suka banget. Kita sering banget makan di sana. Ayam betutu apa namanya? Dewi Sri. Dewi Sri. Itu rekomen ya? Iya. Aku pernah ke Bali makan ayam betutu tuh zong gitu tuh. Yang terkenal tuh pada ini biasanya ya? Enggak, aku gak yang terkenal sih. Emang waktu itu lagi mau ke area gunung gitu. Terus di pinggir jalan, lapar nih gitu kan. Pinggir jalan dia berhenti. Itu pertama kali first makan ayam betutu tuh kayak, ya kok begini ya gitu kan. Tapi nggak kapok kan? Nggak kapok. Makanya aku nanya enak apa nih gitu. Dewi Sri mudah-mudahan kalau pas ke Bali aku bisa cobain. Kalau deh. seneng smoke itu enak banget. Kebayang. Kuahnya juga smoke. Itu makanan ya. Iya. Oke. Bu,
Ibu Cindy? Kalau aku tuh orangnya jarang jajan ya cemilan-cemilan. Kalau makan, aku di Bandung itu favorit aku ya tetap Rumah Makan Laksana. Udah pernah nyobain? Belum. Sunda, makanan Sunda. Makanan Sunda. Rumah Makan Laksana. Oke, itu ya favorit ya. Favorit dari dulu sampai sekarang, tetap. Oke. Kita di penghujung acara, pesan terakhir untuk para UKM di Indonesia. Boleh silakan ke kamera. Dari Ibu dulu Batu Kristal. Buat para UKM jangan pernah menyerah, karena di Indonesia ini kita pasarnya gede banget di bidang apapun. Lalu ketika kita mau memulai usaha itu harus konsisten ya, dan belajar terus apa yang kita sedang jalanin, dan mulai dari yang kecil dulu. Jangan berpikir nanti ini gitu. Mulai dari yang kecil aja dulu, ditekunin, pasti ada jalannya. Oke, thank you Ibu. Kristal silakan. Dari aku, terus semangat itu pastinya. Jangan terlalu banyak galau. Mulai yang ini, tapi yang itu bagus kayaknya. Pindah kayaknya temenku yang itu sukses. Yang itu fokus. Emang di awalnya tuh agak berat. Tapi percayalah, ketika sudah dijalani itu asik kok. Dan juga ketika dapat bantuan, entah rekomendasi ilmu apa dari teman-teman, diterimalah. Karena kami juga sampai di sini dengan banyak sekali bantuan dari teman-teman yang kasih rekomendasi. Dengar podcast, kita rajin dengar podcast. Jadi betul, banyak dengar podcast itu memberi wawasan yang banyak sekali banget. Ilmunya. Betul. Banyak sekali. Jadi itu sih pesannya. Walaupun bisnisnya di podcast itu berbeda dari bisnis kalian, tapi pasti ada ilmunya. Pasti ada ilmunya. Betul. Gitu. Wow, thank you banget once again Bu Cindy, Kristal sudah mau mampir di podcastnya The Spice Guy, datang dari Bandung jauh-jauh. Terus terima kasih juga sudah menghargai ya. Karena ada juga orang-orang yang ketika diundang itu justru menghina itu ada. Menghina. Ada. It's different manusia. Aku sih nggak ambil pusing gitu ya. So, thank you sudah mensupport juga. Mudah-mudahan makin sukses. Amin. Semuanya usahanya. Amin. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya.